Halo kawan-kawan, jumpa lagi. Kali ini kita membahas cara meningkatkan ekonomi para petani kita. Kemarin kawan-kawan, atau beberapa hari yang lewat lah, saya berjalan-jalan ke tempat pertanian di daerah Pekanbaru ini. Itu ada di daerah sekitar lapangan udara. Di sini ada namanya Jalan Kertama, di mana di Jalan Kertama itu rata-rata di sebelah kanan itu perkebunan umum, tapi belum banyak diisi oleh perkebunan umum. Itu ditanami sayur-sayuran oleh sebagian penduduk yang ya kita namakan petani sayur ini. Tapi ekonominya sejak 10 tahun yang lalu sampai sekarang begitu-begitu aja. Kemarin, lagi-lagi kemarin, itu ada juga saya upload videonya. Saya melihat seorang petani yang selagi memetik bayam. Nah, petikan bayam itu diikat dengan karet, satu gumpalan bayam itu besar kawan-kawan, besar. Jadi itu saya tanya berapa dijual sekarang? Sekarang 1.000 Pak. Kalau yang saya tahu kira-kira sebulan yang lewat atau 2 bulan yang lewat 600, 700, 800. Sekarang 1.000 dengan muka ceria dia kan, pakai tudung, kemudian sambil mencabut bayam, ada karet untuk pengikatnya, sama dia satu-satu ikat itu besar kawan-kawan. Padahal selalu saya bandingkan dengan yang saya beli, saya sering disuruh istri saya untuk membelinya ke kedai. Ah, Bayam yang satu ikat besar itu cuma sepertiga di kedai lagi. Dan di kedai harian itu dijual sepertiga itu 2.001 ikat. Nah, ini kita membahas itu. Artinya begini kawan-kawan, porsi petani di situ sedikit sekali. Kalau dibagi tiga ini, yang satu ikat besar tadi yang dijual petani ke pengepul, pengepul ke kedai harian, itu petani porsinya cuma 1.000, besar. Kemudian pengepul dengan pedagang eceran lah kita sebut itu kan, itu mendapatkan porsinya 5.000, karena ini dibagi tiga dijual 2.000, 2.000, 2.000 tambah 1.000 lagi kan, menjadi kan 6.000. 1.000 untuk petani, 5.000, 6.000, ini kan 6.000, 3.000, 2.000 kali 3 kan 6.000. Semuanya petani dapat 1.000, yang pedagang dengan pengepul mendapatkan 5.000. Itu porsinya mereka lah itu kan. Cuma yang sangat saya miriskan begini kawan-kawan. Petani itu untuk mendapatkan bayam satu ikat lah, kita bilang satu ikat, menanam dulu, mengolah tanah dulu, berkeringat panas, memanen, memerlukan tenaga dan memerlukan waktu. Waktunya itu 21 hari. Udah saya riset sedikit ke lapangan, 21 hari untuk mendapatkan itu. Nah, sekarang dia mendapatkan cuma 1.000. Sementara pengepul dengan pedagang eceran itu memerlukan cuma 1 hari untuk mendapatkan porsinya 5.000. Kita jangan berpikir untung ruginya dulu, tapi udah jelas kerugian terbesar adalah sama petani. Nah, di sini ada saya sarankan caranya. Kebetulan udah terjadi juga, nanti saya ceritakan sama kawan-kawan caranya untuk meningkatkan. Sebenarnya gampang, mungkin kita bisa sarankan sama petani-petaninya. Kebetulan kemarin itu nggak sempat saya ngomong, belakangan baru saya ngomong sama dia. Dan saya terus berjalan, kemudian di pinggir jalan itu agak siang, ada ibu-ibu yang mendorong gerobak angkong, seperti para tukang-tukang juga mengangkat semen, mendorong angkong isi pisang di pinggir jalan. Nah, saya tahu, kenal dengan ibu-ibu ini. Dia rupanya petani pisang juga, kemudian langsung jual. Kemudian saya tanya, kenapa nggak langsung ke pengepul, Bu? Ke pengepul kan murah, Pak. Kalau kita jual sendiri kan ada untungnya agak besar sama kita. Kita kan panennya nggak banyak-banyak. Kuncinya kawan-kawan, petani langsung jual ke konsumen, untungnya banyak. Itu kuncinya. Kebetulan mungkin untuk para petani juga bisa begitu, seperti ini caranya. Ini usulan dari saya, karena tahun 2015 saya juga berkebun jagung. Pada waktu itu jagung harganya 9.000 per kilogram di tingkat konsumen. Saya coba bertanam jagung. Saya tanya ke pengepul, dia bisa ngambil 6.000 per kilogram. Oke? Itu pengalaman pribadi kawan-kawan. Begitu saya panen, harga jatuh. Kata pengepul, cuma bisa 1.500 per kilogram jagung itu. Jagung itu 2 tungkul itu udah 2 kilogram kawan-kawan. Itu jagung manis yang saya
tanam itu yang kita tanam di daerah Pekanbaru ini begitu, jagung manis itu. 2 aja udah sekilo. 1.500 katanya. Itu pun kita harus petik sendiri, sementara biasanya dia 6.000 itu orang pekaryawan pengepul ini yang memetik. Nah, saya ragu menjual 1.500, kan bingung, udah capek. Itu jagung tuh 2,5 bulan kawan-kawan untuk menjadikannya bisa panen seperti itu. Saya cek ke pasar, tetap harga di tingkat eceran 9.000. Ini kurang apa lagi? Nah, berdasarkan pengalaman itu, saya gerobakkan di pinggir jalan, di rumah saya taruh, sama istri saya bilang, jual cuma 7.000 aja per kilogram. Nah, cepat habis kawan-kawan, karena yang tempat lain kan 9.000. Nah, berpedoman kepada pengalaman itu, kita sarankan sama petani, mungkin kita sendiri petani atau pemirsa sendiri petani, potong jalur distribusi tersebut. Kita bisa berpedoman. Misalnya seperti ini kawan-kawan petani, kita kan udah ke pengepul atau kita kasarnya itu kadang-kadang tengkulak karena meminjamkan uang dulu ke petani agar hasilnya semuanya diserahkan sama dia ke pengepul. Caranya begini kawan-kawan petani, tetap juga misalnya harus berhubungan, oke, kita kasih dulu kan, tapi di pelan-pelan diansur-ansur lah, menggerobakkan, buanglah tenaga mungkin setengah hari, 1 hari panen, setengah hari lagi panen, kemudian setengah hari jualan. Usahakan begitu. Jadi 1 hari panen atau 1 hari jualan. Kita bisa membiasakan itu. Atau tiap hari jualan bisa juga. Pagi panen, siang jualan. Pokoknya atur waktu itu. Usahakan kita langsung ke konsumen, mungkin memerlukan tenaga. Jadi akhirnya tidak terkonsentrasi pada bidang pertanian aja, harus kita potong jalur distribusi. Itu sangat sayang kawan-kawan, kadang-kadang kita menyaksikan hal tersebut. Seperti juga kita bisa bercermin di Indomaret, Alfamart yang besar-besar itu. Mereka itu bisa jual untung besar, menggaji karyawan, mengontrak kedai dengan AC segala macamnya. Itu karena memotong jalur distribusi. Ada di sistem perdagangan itu ada jalur distribusi namanya seperti begini kawan-kawan. Dari pabrik ke pedagang besar ke grosir ke eceran. Nah, Indomaret dan Alfamart itu potong semua dari produsen langsung dia ke eceran. Produsen ke dia, ke Indomaret, Alfamart, kemudian dia langsung ke eceran, tingkat eceran di bawah. 2 jalur, 3 atau 2 dipotongnya. Pedagang besar, pedagang grosir, kemudian dia langsung pengecer. Nah, dipotongnya begitu, untungnya di sini berlipat-lipat jadinya sebenarnya. Makanya dia bisa langsung ke konsumen dengan harga yang bisa ditekan juga. Terkadang kawan-kawan, kan ada juga diproduksi sendiri dengan tekanan-tekanan tertentu. Nah, kawan-kawan, para petani atau yang punya kawan-kawan juga petani, kita kan agak miris seperti itu. Berusahalah, karena kalau bukan kita lagi yang mengusahakan, siapa lagi? Berusaha, pelan-pelan aja. Banyak kok yang sudah melaksanakan seperti itu, tapi kebanyakan memang tergantung kepada pengepul yang ya kita katakanlah tengkulak, karena kadang-kadang kita butuh uang duluan, ambil dulu, tapi berusaha. Kalau tidak kita mengusahakannya, bagaimana lagi? Kalau saya lihat tingkat kehidupan petani-petani yang udah melakukan hal seperti itu, udah bagus kehidupannya. Mungkin hanya ini yang bisa kita sarankan kepada kawan-kawan semua. Dan kalau ada yang menonton ini, tolong share juga. Biasakan untuk, ya kalau bukan kita yang merubah nasib kita, siapa lagi kawan-kawan petani. Bravo, semangat terus ya, berusaha terus. Terima kasih.